dua itu pilarnya untuk di Indonesia. Apa ya? Tentang religiusitas dan kebangsaan. Tapi orang-orang yang, lah saya ini berpolitik kalau nggak bawa agama gimana? Saya memperjuangkan apa politik? Masa kekuasaan saja? Apalagi ketika berpikir agama itu harus dilaksanakan dimanapun kita berada. Jangankan negara, masuk WC aja bawa agama. Berarti kita boleh bawa Islam, tapi jangan sampai saya ini mamanya merendahkan Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, nggak boleh. Tapi membawa nilai-nilai Islam untuk kepentingan bangsa, kan benar ketuhanan yang Maha Esa. Cuma kalau nggak ada kepentingannya, buat apa ngucapin Natal? Nggak punya teman non-muslim, buat ngapa gitu kan? Kalau namanya saya tokoh agama, ya saya sampaikan aja selamat hari Natal untuk membangun persahabatan. Nah, kan tidak berarti kalau saya ngucapin selamat Natal, namanya saya ikut Natalan, kan enggak. Kalau saya selamat menempuh hidup baru, apakah saya ikut nikahan juga? Jadi agama dan negara itu bagaikan dua pilar, dua sisi mata uang. Sementara agama ini sebagai pondasi, membangun peradaban nggak mungkin tanpa agama. Begitu juga kalau agama tanpa negara, negaranya sebagai yang jaga, maka akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Selamat jumpa di IMF Channel Invisible Munawar Fuad. Bersama saya Kang Fuad. Invisible Munawar Fuad bicara tentang fakta menguak realita. Membincang data, mengungkap berbagai peristiwa untuk menembus cahaya di balik gulita. Kali ini saya mengajak tamu sangat istimewa untuk bincang santai menyelami cerita-cerita jejak rekam, merespon isu, peristiwa baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dari dunia nyata juga dunia maya. Kita cerita terbuka, bukan fata morgana. Berani jujur, tapi bukan melacur. Membongkar fenomena dan peristiwa seperti menyelami gunung es hingga ke dasar samudra. Inilah narasumber spesial kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC, MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih undangannya ini. Matur nuwun Pak Kiai, di tengah kesibukannya, dan saya sering lihat di TV. Kiai seleb banget nih karena urusannya banyak. Sempat mampir ke tempat kita di IMF Channel ini. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah Kang Fuad. Selalu sehat ya. Kan senior saya kalau ngundang nggak boleh kita tolak. Itu kualat tuh dalam tradisi. Saya nggak pernah menjadi senior karena ilmunya Kiai Khalil ini melampaui batas-batas usia gitu. Ya, termasuk guru saya Kiai. Lagi sibuk di MUI selalu setiap hari atau ya, gimana, kita Kiai? kan pelayanan umat ya. Ya, baru saja ya datang untuk menjadi saksi pernikahan. Makanya masih ini jadi saksi tapi nggak nikah lagi. Menikah lagi. Jadi ini jasnya belum dibuka jadi saksi pernikahan. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Banyak sudut pandang dan situasi riak-riak yang selalu muncul, dan saya lihat Pak Kiai tampil sebagai seorang aktivis, cendekiawan, pimpinan pesantren yang sekarang dikenal menjadi generasi barunya Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin nih, Ketua MUI yang ngurusi hal-hal yang sangat fundamental. Sampai di titik ini pernah kebayang, wah saya mau jadi Ketua MUI ini nanti setelah lahir di tanah Madura. Kita nggak pernah kepikiran mau jadi apa. Jadi ketika sekolah dulu oleh orang tua ya, karena ada di sekitar pesantren, bagi tradisi Madura itu kan bisa ngaji itu adalah pondasi, dan mengerti agama adalah bagian dasar untuk kehidupan. Selanjutnya terserah. Kami pun juga nggak ngerti ada mamanya S1, S2, S3 dalam keluarga saya itu nggak gitu populer ya. Yang penting mondok, kamu selesai mondok ya terserah apa yang mau. Jadi di Madura nggak kepikir saya mau jadi apa. Pokoknya saya ngaji. Cuma setiap sekolah senang belajar, senang ya pengennya paling mengerti gitu. Di dalam kelas ya sifatnya kompetisi lah sifatnya. Jadi pengen juara, ya mulai dari ceramah, berlomba pidato, ikut pidato gitu saja. Jadi tidak tahu apa-apa. Jadi pas ketika mondok di pesantren Sidogiri, baru kepikiran, oh ternyata ada kuliah. Nah gitu. Oh kita ada S1, S2, S3.
Sementara di Sidogiri itu ijazahnya tidak diakui. Jadi nggak bisa pakai ijazah pondok pesantren Sidogiri untuk kuliah S1, S2, apalagi S3 umumnya. Jadi memang ijazahnya nggak diakui. Sehingga pada saat itu saya berpikir harus cari ijazah persamaan untuk bisa kuliah. Jadi hanya pengen cita-cita gimana rasanya orang kuliahan. Nah, gitu. Jadi begitu aja. Kayak apa rasanya. Sementara keluarga itu, ya saya kelas 2 sanawiyah kan abah itu udah wafat ya. Jadi ekonomi orang tua tuh pas-pasan. Sehingga saya dari mondok pun saya sempat jualan baju. Karena nggak bisa nerusin sekolah, nggak ada biaya. Kakak saya yang paling tua pun itu baru pulang dari Saudi, dia baru menikah, belum punya pekerjaan. Artinya buat hidup sendiri aja susah. Jadi sempat beli baju, tapi ya itu dulu ada pesan orang tua saya, abah itu. Pas mau meninggal, saya pulang dari Sidogiri, kelas 2 sanawiyah, kamu jangan berhenti di jalan untuk belajar. Apapun kondisinya, kamu teruskan belajarnya. Kita nggak ngerti belajar kemana. Saya berpikir dulu tuh ya belajar terus di pondok, sampai jadi ustadz di pondok, gitu berpikirnya, nggak ngerti kemana. Tapi ya ingat dari pesan itu, pada saat saya bisnis kok gagal. Bisnis baju itu jualan nggak laku. Gitu ya. Nah akhirnya saya berpikir, kemana caranya? Oh ternyata saya ada yang ngajak ke Jakarta, untuk jadi guru di Jakarta. Ada pesantren di Cawang namanya Raudhatul Muta'allimin. Saya diminta untuk ngajar agamanya. Jadi ada Sanawiyah Aliyah, terus ada pondoknya. Saya ngajar kitabnya di pondok itu. Mengalir aja, Kiai. Mengalir, nggak Maduranya di daerah mana, Kiai? Di daerah Sampang, di Kecamatan Ompun. Desanya namanya Cirengwan. Cirengwan ini ke dalamnya sekitar 7 kilo dari kota. Jadi dulu pada saat saya kecil tuh nggak ada listrik, jalan juga nggak beraspal. Baru setelah saya mondok Sidogiri baru ada listrik, baru jalan itu udah diaspal. Jadi kata orang Madura itu namanya Gunung Naknong Batu Kaletak. Artinya menunjukkan ini orang udik gitu, kalau kata orang Betawi, kampungan gitu kan, ini orang-orang desa. Udik, desa, jadi orang desa gitu. Subhanallah. Sepertinya Pak Kiai Holil ini terbilang terlalu muda atau kemudaan dan mengemban amanah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Luar biasa prestasinya, amanah, dan banyak menangani persoalan-persoalan mulai pandemi itu kan kita lihat. Kemudian terakhir ini Az-Zaitun yang ramai. Kayaknya ini dihantam sana sini juga gitu. Itu yang keluar jurus sebagai kiainya Pak orang Maduranya tuh. Kombinasi. Gimana Kiai menghadapi situasi begitu? Jadi saya juga nggak ngerti juga ya, kayak seusia mamanya apa pantas atau tidak. Tapi karena diminta, disuruh, ya saya masuk aja jadi ketua MUI. Kadang-kadang kan nggak enak kan. Ketua, sementara di bawah itu ada yang senior. Ada yang senior di bawahnya. Bahkan mungkin satu level di MUI kan senior biasanya kan di atas 50 tahun lah. Saya ketika jadi pengurus baru 46 tahun kan. Jadi ketua. Tapi memang saya karirnya di MUI. Saya mulai dari pendidikan kader ulama di DKI Jakarta, jadi anggota MUI, sekretaris komisi fatwa, kemudian sekretaris komisi kajian di MUI pusat, kemudian ketua komisi dakwah, baru jadi ketua. Jadi saya ini dari bawah jadi di kader Majelis Ulama Indonesia itu. Jadi ketika kami ada di MUI, berpikirnya ya sudah, kata orang itu kayak ketinggian gitu loh. Ini bener nggak sih saya tempat ini? Cuman ya orang percaya, mau apa lagi, kita harus pakai. Orang udah percaya. Dulu itu dikasih tahu sama abah itu pesannya. Abah iya. Abah gimana? Pokoknya jangan minta, katanya, kalau Anda umpamanya ketepatan dikasih amanah, ya laksanakan sebaik-baiknya. Ketepatan bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya itulah kemampuan saya. Kita dipercaya sama orang kan nggak bisa nolak gitu loh. Jadi kayak kita diminta lah, mungkin kayak orang diminta ceramah, saya nggak bisa ceramah, ya usahakan aja ceramah, orang ada orang percaya kok, ya dipokso. Tapi kalau tidak pernah kita begitu, kita tidak akan ada peningkatan. Yang penting kita jangan ambisius. Nah, kita mencoba ya memang belajar dari senior-senior ya. Namanya dulu ada Kiai Tolha, ada Kiai Hasyim Muzadi, yang terdekat lah, yang kalau saya ngelihat garisnya itu ya Kiai Ma'ruf Amin. Kayak apa Kiai cara menangani masalah, kemudian responnya seperti apa, mengolah emosi gitu seperti apa. Selama Kiai Ma'ruf menjadi ketua MUI, Pak Kiai Holil sudah mendampingi ya? Iya, saya mendampingi beliau dulu mulai dari di PBNU juga, ketika saya di
Sekretaris Basul Masail, beliau di Suriah. Itu saya sering yang tukang ketiknya lah ya, tukang ketiknya beliau, dampingin beliau gitu kan. Iya. Dia tukang ketik. Ketika di MUI pun juga begitu. Ketika saya di DKI itu sekretaris komisi fatwa, Fis, ingat aja dulu saya dipanggil, kemudian ada Pak Ikhwan Syam. Fis katanya, apa kamu di DKI? Iya. Naik aja ke pusat katanya. Terus baru dipanggil Pak Ikhwan Syam. PBNU? Untuk di MUI. MUI pusat. Di MUI. Ya. Pak Ikhwan, ini Nafis nih, catat nanti masukin di MUI pusat aja katanya. Gitu. Itu saya pertama kali dari DKI pindah ke pusat. Itu ingat aja saya, Kiai Ma'ruf yang ngajak itu. Ya, di MUI pusat ya itu saya di komisi kajian, pas baru 2 tahun di komisi kajian, di komisi dakwah itu kosong, ketuanya, saya dinaikkan ketua, langsung, Davis, selesaikan ini tugasnya. Nah, itu dari ketua komisi dakwah itulah kami lebih banyak berekspresi membantu beliau, karena beliau mungkin banyak sibuk sehingga ada hal-hal kecil itu sering ya dilimpahkan ke yang muda-muda, ya dilatih lah. Kadang-kadang ya matur, ya diperbaiki, disempurnakan gitu. Ya kita coba aja. Yang penting kita sudah persiapan, sudah menyiapkan, kemudian bagaimana di lapangan, ya kita ikuti saja. Ya, kadang-kadang kita ngelihat aja pidatonya beliau itu kan. Kiai Ma'ruf, pidatonya Kiai Hasyim Muzadi, pidatonya banyak Kiai Tolha, cara ngolah ilmu, bukan mengolah-ngolah itu ya. Ilmu itu kan harus diracik sebenarnya. Bagaimana diracik dengan konsep kebangsaan, bagaimana diracik dengan konsep kemanusiaan. Jadi kan kita yang belajar itu kadang-kadang kan kebawa dari bacaan itu yang menjadi tekstual. Padahal konteksnya di Indonesia itu berbeda. Nah, itu yang memang butuh, apakah itu mentor langsung atau tidak langsung, itu memang harus ada arahnya kemana pola pikir sehingga penyelesaiannya soal kebangsaan. Saya ingat beliau, Fis, 2 itu pilarnya untuk di Indonesia. Apa Yai? Tentang religiusitas dan kebangsaan. Jadi religiusitas itu harus di Indonesia ini mempertimbangkan keagamaan. Yang kedua adalah mempertimbangkan kebangsaan. Itu 2 pola yang bisa nyatu di Indonesia dan bisa membangun Indonesia. Gitu. Tapi kalau ini salah satunya ada yang pincang, itu pasti ada masalah dengan Indonesia. Iya, ini sudah masuk ke substansi. Meskipun saya masih penasaran nih, Kiai. Ini kan tadi menyerap berbagai hal dari beberapa guru atau panutan ya. Tapi saya masih pengen tanya, tetap Madura itu kan ada khasnya itu. Kalau menghadapi masalah-masalah itu mungkin ada yang keras, terlalu keras dan sebagainya itu. Gimana tuh seninya tadi mengelola itu, mengolah itu? Kan gini ya, kalau kami di Madura itu yang paling menakutkan kan orang mati. Orang mati itu kan paling menakutkan. Awas kamu mati, kamu kecelakaan, kamu dibunuh orang, kan paling takut. Artinya ancaman orang kalau sudah diancam untuk dibunuh kan paling takut. Takut tuh. Iya. Kalau yang lain mungkin biasa. Nah, sementara di Madura itu ketika untuk mempertahankan harga diri, mati itu mati itu siap gitu loh. Siap mati. Siap mati. Kemana juga orang bawa celurit, orang membunuh orang kan sudah biasa. Jadi kalau mati saja kita demi mempertahankan harga diri itu kita harus lalui. Bahkan kita nggak tahu matinya kan mati Islam kalau bagi kami ya, apakah mati benar gitu, apa husnul khotimah atau tidak. Tapi kadang-kadang budayanya di kita, demi harga diri mati pun harus dilalui. Kayak umpamanya ada keluarganya dibunuh. Kemudian dia kalau belum membalas, dia tuh harga diri keluarganya itu kurang dipertimbangkan. Itu bagi orang awam sebenarnya, kan turun-temurun tuh. Mungkin bagi yang terpelajar, diubahlah. Bagaimana ini keberanian untuk kita mati itu digunakan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Sehingga ketika menghadapi masalah, mati aja kita berani, apalagi cuma debat, apalagi cuma ancaman-ancaman kecil gitu kan. Ancaman-ancaman namanya pekerjaan, ancaman-ancaman berkenaan dengan jabatan itu. Jadi bukan sekedar gebrak atau nakut-nakutin gitu? Enggak, memang ya sudahlah mau apa yang terjadi, saya pasrah aja, terserah gitu. Kalau dibilang itu ekstrim, radikal? Kalau radikal kan membunuh orang. Kita kan hanya siap untuk dibunuh orang demi menegakkan sebuah kebenaran. Ekstrim itu kan kita nyerang. Kalau kita diserang kan nggak apa-apa. Makanya Pak Holil, Anda kalau ngeritik begini, Anda nanti tidak naik pangkat. Ya cuman nggak naik pangkat. Ya.
kita cari pangkat yang lain aja kan. Kan mungkin bisa nggak naik pangkat, ini ada pangkat lain yang bisa naik kan. Karena saya jurusannya kan nggak satu. Mungkin ada pangkat berkenaan dengan ASN, saya sebagai dosen. Iya. Mungkin saya juga digertak juga kan gitu kan. Makanya berkenan, wah nanti Anda tidak akan diundang-undang lagi ceramah. Ya nggak apa-apa, nggak ceramah di sini, ada ceramah yang lain kan gitu. Iya. Jadi kita lepas aja, ngalir gitu loh. Ya tentu pasti kan ada Allah kok. La mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu kalau kita yakin yang zikir kita setelah sholat itu, ngapain kita takut? Dikat di sini, muncul di sini. Malah dengan kita ditekan, malah mentuang-tulnya itu tinggi gitu. Kalau kita sabar. Nah, ketika ngadepin masalah itu, ya saya juga ngelihat juga kan kayak karakternya Kiai Hasyim. Itu kan adem gitu ya, adem. Ya, terus responnya santai. Modelnya beliau itu menggunakan logika-logika rada jenaka gitu kan. Kalau guys Ada yang diingat. ada, iya. Banyak hal lah kalau Kiai itu banyak sekali dengan hal-hal yang lucu lah ya, cara-cara meresponnya itu. Bahkan namanya ketika ngerespon, wah ini orang pada takut dengan demo-demo, dikit-dikit Allahu Akbar, dikit-dikit Allahu Akbar. Kata Kiai Hasyim, kok Allahu Akbar terus? Jawab aja, sami Allahu liman hamidah, katanya. Jadi dibikin, wah kok jadi iktidal, jadi kayak lepas gitu. Hal-hal yang menurut kita itu serem itu dibikin mudah gitu. Jadi penyelesaian itu dibikin apa yang refleksi orang semua bisa oh iya ya, ini kok terlaluan, kok dikit-dikit kayak keras gitu. Kenapa kita nggak coba menarik napas? Itu kalau caranya Kiai Hasyim. Kalau caranya Kiai Ma'ruf itu kan beliau memang tidak banyak humor ya, tetapi beliau itu selalu menggunakan istilah-istilah yang mudah kita cari umpamanya ketika berkenaan dengan khilafah. Orang udah tegang soal khilafah, HTI dibubarkan kan gitu. Kalau Kiai Ma'ruf, khilafah, kata yang khilafah harus mendirikan khilafah kan gitu. Kalau Kiai Ma'ruf, gimana jalan tengahnya umpamanya? Ya sudah, kata Kiai Ma'ruf, khilafah itu boleh, asalkan bukan di Indonesia. Yang di Indonesia, karena sudah ada Darul Misak. Sudah ada perjanjian. Jadi khilafah itu bukan dilarang. Kalau di luar, tapi di Indonesia karena ada kesepakatan. Jadi kalau orang sudah punya pasangan, jangan dilamar. Kita sudah punya kesepakatan, sudah punya pasangan kita, kesepakatan kita, jangan pakai yang baru. Jadi khilafah boleh, tapi di luar Indonesia. Jadi ada cara. Saya coba dalam konteks sekarang. Wah, sekarang ini kan orang lagi rame politik identitas. Wah, politik identitas itu menghancurkan tentang entitas kita, kebinekaan kita. Waduh, ini karena ini nanti akan muncul seperti yang lalu pemilu begini kan. Tapi orang-orang yang, lah saya ini berpolitik kalau nggak bawa agama gimana? Saya memperjuangkan apa politik? Masa kekuasaan saja? Apalagi ketika berpikir agama itu harus dilaksanakan dimanapun kita berada. Jangankan negara, masuk WC aja bawa agama kan gitu. kan dua kutub ini. Gimana dua kutub. Ya saya tak mikir aja cara-cara para orang tua kita. Gini, beda politik identitas dengan identitas politik. Nah, gitu saja. Jadi identitas politik saya orang Madura, saya orang Islam, ingin memperjuangkan Islam, ingin memperjuangkan Madura, kan nggak ada masalah. Yang penting saya tidak ingin mendolimi orang Aceh, mendolimi orang Sunda, orang Kang Fuad namanya. Kan nggak ada masalah. Jadi saya kalau berpolitik harus bawa identitas saya. Karena saya akan memperjuangkan identitas saya. Tetapi saya tidak politik identitas. Dengan identitas saya akan menghancurkan, akan memukul pada identitas lain. Itu namanya politik identitas. Jadi benar pada tempatnya. Politik identitas tidak boleh dilakukan, tapi politik identitas politik wajib dibawa dimanapun kita ada. Nggak bisa dilepas, bukan hanya wajib, itu nggak bisa lepas. Jadi bikin, ya sudahlah Bapak bagus bawa identitas politik, tapi jangan sampai bawa politik identitas. Dibikin pola sebenarnya diambil jalan tengahnya, sehingga orang, oh iya ya, berarti kita boleh bawa Islam, tapi jangan sampai saya ini memangnya merendahkan Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, nggak boleh. Tapi membawa nilai Islam untuk kepentingan bangsa, kan benar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya dengan cara penyelesaian, namanya itu dalam usul fikih, namanya al-jam' wa taufiq. Jadi ketika tertanta ta'arud bainal adillatain, ada dalil yang berbeda, yang seakan-akan bertentangan begitu. Coba mana
letak titik temunya, katulistiwanya itu di mana. Itu disebut al-jam'u wa tawfiq, di mana mengumpulkan dan bagaimana letak keserasiannya. Jadi cara usul fikih begitu sebenarnya bisa dipakai dalam konteks perdebatan kebangsaan. Asalkan satu, nggak usah emosi. Kalau udah emosi hilang ilmunya. Kalau udah marah-marah kan, wah marah itu udah hilang ilmunya. Memang la taghdab kata Nabi itu udah benar dan sudah terrealisasi gitu. Kalau udah emosi hilang ilmunya. Iya, saya sudah dapat. Ternyata ada hal besar yang sedang dijaga, dikawal oleh Majelis Ulama Indonesia, kebangsaan, keagamaan. Sementara ada juga yang pernah bilang, bubarkan saja itu MUI. Jadi apa urgensi dan relevansi MUI dalam kekinian ini, Pak Kiai sekarang? Kan kita punya jargon ummatan wasatoh, wasatiyatul Islam. Kita ini di tengah. Kata orang di kiri, kita ada di kanan. Kata yang di kanan, kita ada di kiri. Gitu. Nah, kadang-kadang untuk menyenangkan kanan kiri, kita menjadi bulan-bulanan, diseret ke kiri, seret ke kanan. Saya bisa melihatnya, media sosial itu, saya lihat banyak jujurnya. Jujur maksudnya? Jujur artinya kalau memang itu baik, responnya baik. Yang nge-like, positif dong ya? Positif, menurut saya. Kalau memang yang kita post itu tidak bagus, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang viewernya kecil sedikit. Jadi yang kalau hoax itu, truth claim segala macam. Nah itu kan bumbu-bumbunya itu. Jadi memang orang yang sengaja merusak originalnya dari netizen itu. Netizennya sendiri saya pikir objektif untuk menyampaikan pemikiran masyarakat di situ. Mau benar mau tidak kan penilaian berikutnya. Artinya yang diungkapkan itu memang yang realita di tengah masyarakat. Kalau itu bukan karena organik ya, atau bukan karena namanya dibentuk itu, yang memang asli netizennya. Saya kadang-kadang menguji ide-ide itu melalui di media sosial itu. Iya, diterima atau tidak, berapa yang view, disukai atau tidak, kemudian gitu. Berapa yang komennya kemana. Ini bisa jadi pertimbangan saya, termasuk mengubah cara berpikir menurut saya untuk melihat sesuatu. Tapi ada yang ekstrim begini, wah ini pasti bahasa kita buzzer nih orang ini. Ini orang memang orang penuh kebencian, nggak objektif. Tapi ada yang orang yang memang ini objektif. Oleh karena itu, setiap saya berstatement, saya tinggal ngelihat saya ini mendukung kelompok kiri. Udah kiri yang memviralkan. Ini saya mendukung kanan yang memviralkan. Contoh saya, kan mulai dulu mamanya berkenaan dengan yang krusial itu dua. Yang pertama ucapan selamat hari Natal. Iya. Itu kan mulai dulu dianggap haram. Saya bilang yang haram itu kalau nggak ada kepentingannya. Maksudnya? Jadi begini, di dalam fatwa itu tidak bicara soal ucapan selamat Natal, bicara ikut Natalan. Ikut Natalan. Buka fatwanya tahun 80 itu fatwa MUI. Apa bedanya? Beda kalau kita ikut Natalan dia jadi panitia. Dia masuk ke dalam Natalan. Nah, kalau kita ngucapin Natal selamat hari Natal itu belum pernah difatwakan oleh MUI. Belum ada. Belum ada. Nah, kalau ada orang mengatakan selamat hari Natal, ucapan pejabat atau masyarakat gitu. Ya menurut saya nggak apa-apa. Cuma kalau nggak ada kepentingannya buat apa ngucapin Natal? Nggak punya teman non-muslim, buat ngapa gitu kan? Kalau namanya saya tokoh agama, ya saya sampaikan aja selamat hari Natal untuk membangun persahabatan. Nah, kan tidak berarti kalau saya ngucapin selamat Natal, namanya saya ikut Natalan kan enggak. Kalau saya selamat menempuh hidup baru, apakah saya ikut nikahan juga? Kan enggak. Saya ada teman masuk Islam, saya yang mengikrarkan masuk Islam, ibu bapaknya masih Katolik. Pak Kiai, boleh nggak datang pada saat ibu Natalan? Ya boleh, gitu. Siapa tahu dengan akhlak baiknya dia bisa masuk Islam. Dakwah kita bahwa kita nggak musuhin orang tua, tapi keyakinan kita tetap, saya udah yakin. Kayak yakin ini kan kayak orang milih jodoh sebenarnya. Artinya ya itu pilihan saya gitu. Tapi tidak harus bikin permusuhan dengan yang lain. Nah, ketika saya bilang bahwa selamat Natal itu ada dalam fatwa, boleh apalagi bagi pejabat untuk membangun harmoni, kan ada masalah yang akbar wa aksar. Ada kemaslahatan yang lebih banyak daripada soal nanti ketakutan. Ini kan satu dzaroi sebenarnya. Preventif, khawatir kita ini ngikutin agama mereka. Karena enggak, kalau kita sudah begini kan masa masih ikut agamanya, kita persahabatan saja. Ya boleh saja. Nah itu bagi kelompok yang kiri, wah Khalil ini bikin pembaharuan di MUI. Bukan pembaharuan, tapi memang belum pernah dibicarakan di MUI. Cuman fatwa itu disalahpahami antara ikut Natalan dengan mengucapkan selamat Natal.
Ya, Saya suruh buka saja. Nah, ketika ini memberikan angin kepada kelompok yang pro terhadap pluralisme, bahkan mungkin orang nyebut kiri, dianggap, wah ini diviralkan pendapat ketua MUI. Nah, sebaliknya umpamanya berkenaan dengan LGBT. Ya, ini krusial. Gimana sikap MUI? Ya kalau LGBT nggak usah sikap. Masa laki senang sama laki? Mau ngapain? Makanya, mau main anggar apa gimana? Iya. Perempuan senang perempuan. Pernikahan itu kan dalam undang-undang kita emang laki dengan perempuan. Bukan perempuan sama perempuan, laki sama laki. Loh ini kan dianggap, wah ini kanan, ekstrim. Saya umumnya bicara, anggaplah yang teman-teman gender. Nggak setuju dengan poligami. Kalau saya setuju, kalau dia mampu dan tegaan. Mampu, adil dan tega, orang nangis gitu kan, juga ditinggal. Kalau saya, dia perlu, yang ketiga, butuh. Kadang-kadang orang nggak cukup satu istri. Mungkin ada masalah dengan istrinya tapi nggak mau cerai. Saya menemukan di masyarakat, istrinya nggak bisa ngelainin, istrinya begini seterusnya. Bagaimana kalau laki, Pak? Kan laki ada dalam Islam, disuruh minta cerai. Boleh. Nggak, bukan hanya laki berarti mendolimi perempuan. Nah ketika saya bicara namanya, kenapa giliran orang poligami itu dianggap kejahatan? Padahal dia nikah baik-baik, dia minta baik-baik, apalagi dia terang-terangan, nggak diem-diem. Sementara orang yang LGBT dianggap itu adalah kenormalan, hak asasi manusia. Di mana? Yang kayak gini, wah ini orang kanan. Nah, gitu. Jadi memang orang di tengah itu dipersepsikan kadang-kadang salah. Karena orang sedang ada di kiri, dianggap di kanan, kata di kiri. Maka harus punya kekuatan, karakter, untuk menyeret yang di kiri diajak ke tengah, yang kanan diajak ke tengah. Sehingga itu yang disebut dengan arus utama kita, wasatiyatul Islam ummatan wasato di situ. Kadang-kadang bukan pro kiri, bukan, tapi ini masih bisa ditolerir. Sementara yang ini nikah umumnya kawin, bukan nikah ya, kawin sejenis yang nggak bisa ditolerir. Cari dalilnya dari ke ujung tuh nggak nemu. Nggak usah pakai dalil, kemanusiaan aja. Kita sekarang masih bikin toilet itu cuma laki sama perempuan, nggak ada yang tengah-tengah kan gitu. Itu realitanya saja, nggak usah jauh-jauh pakai muter-muter pakai dalil lah, nggak usah pakai dalil gitu. Ya, termasuk dalam konteks posisi MUI, mungkin ada di kiri kanan ada Muhammadiyah, ada Persis atau ormas-ormas lain gitu. Bagaimana MUI itu atau sebagai ketua mengelola keragaman perbedaan tarik-menarik di internal sendiri, Pak? Kayak prosesnya itu gimana? Kita kan semuanya kolektif kolegial. Yeah. Jadi ketua itu mengkoordinasi, tidak sebagai penguasa. Jadi dia menjaga instrumen saja dari lebih dari 70 organisasi yang bergabung di MUI. Ini kan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Friksinya pun furu'iyah, bukan usuliyah, bukan hal yang pokok dalam keagamaan, tapi di dalam masalah yang furu'. Sesuatu yang masih cabang. Nah, cabang ini biasanya berkenaan dengan kepentingan. Kalau kita bisa menempatkan kepentingan itu, kepentingan umum melebihi kepentingan khusus, kepentingan orang banyak melebihi kepentingan orang sendiri, pribadi, itu akan mudah. Nah, ini yang bisa diletakkan. Nah, biasanya kita kan ada rutinan hari Selasa itu rapat, apapun dibicarakan di situ dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi semua dilibatkan, Pak? Semua dilibatkan. Artinya pimpinan harian kan, ketua, kita ada mekanismenya, ketua, sekjen dan wakil sekjen, kemudian didistribusikan kepada ketua komisi. Dan itu ketua komisi kalau kita seperti representasi lah. Kalau NU lebih banyak, ya banyak yang mereka lebih jadi ketua. Kalau Muhammadiyah lebih banyak, Muhammadiyah. Jadi ada tempat pendidikan, umumnya Muhammadiyah. Sementara ketua umumnya bidang fatwa itu adalah dari NU. Jadi diberikan pada ada yang umumnya akhlak bangsa, diberikan kepada umumnya Al-Wasliyah. Jadi kita memang distribusi nanti wakil ketuanya siapa. Jadi kita memang sudah pasangan dan ketika masuk ke MUI harus diniatkan melepaskan seluruh kepentingan-kepentingan yang sifatnya individu, ya apalagi individu. Organisasi pun coba dilepaskan untuk kepentingan yang lebih besar adalah kebangsaan, keagamaan. Jadi kita memahami organisasi itu bukan tujuan. Organisasi itu adalah sarana. Jadi kita bisa menggunakan NU seperti saya sebagai Rois Syuriah PBNU, memang saya bisa menggunakan NU di dalam kerangka ke-NU-an, tapi ketika saya menjadi MUI, ya saya akan bicara kebangsaan yang menjadi kepentingan umum gitu. Kenapa ada juga yang tanya, MUI ini kan ulama, kan lebih fokus ke agama. Domainnya agama, terus masih atau terus melekatkan kebangsaan itu, ini apa dasar agama itu sendiri atau ada kepentingan sejarah MUI, Kiai?
Ya kalau kita dalam konteks kebangsaan, kan merdekanya kita juga dilandasi keagamaan. Resolusi jihad, itu keagamaan. Perjuangan umpamanya pra kemerdekaan itu juga tidak lepas dari Ada keagamaan. peran. Iya, peran seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kan ketika mondok kemudian pulang 5 tahun di sini itu dipersekusi oleh Belanda. Balik ke sana menyiapkan murid-muridnya. Seperti Hasyim Asy'ari, menyiapkan Ki Ahmad Dahlan. Itu kan keagamaan. Pada saat itu ketika Ki Hasyim Asy'ari bagaimana melakukan perlawanan terhadap Belanda, tidak boleh tasyabuh, ya kan? Begitu juga dengan gerakan Muhammadiyah. Ini kan keagamaan, pendiri bangsa. Gitu. Oleh karena itu kalau bicara Indonesia agama lepas dari kebangsaan, ya sulit lah. Itu baru konteks lokalnya. Konteks ajaran Islam sendiri, Nabi itu menyambungkan antara keagamaan dan kebangsaan. Cinta tanah air itu syariah Nabi. Ketika Nabi mamanya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi kan sebenarnya sedih karena meninggalkan tanah airnya. Nah, ketika Nabi itu balik lagi yaumil fathi, ya, orang diusir bahasa gampangnya. Mungkin ada yang nggak terima, Nabi kok diusir gitu kan ya. Tetapi kalau kita bicara tantangan dakwah yang Nabi harus keluar mencari yang lebih strategis, nah, kata bahasa kita. Kalau ada orang menggunakan kata diusir, saya lebih menyampaikan yaitu cara Allah, bagaimana Allah memberikan cara pada Nabi mengatur strategi. Harus dia dimulai dari Madinah gitu kan. Kemudian ketika Nabi melihat Ka'bah dan nyampe di tanah haram, apa kata Nabi? Innaki atyabul baladi. Engkau adalah negara yang paling bagus. Wa ahabbu ilayya, yang paling saya cintai. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki atau ma sakantu ghairaki. Seandainya tidak karena aku dikeluarkan, bahasanya diusir tadi, tidak karena ada situasi yang memaksa aku keluar dari tanah haram, Nabi nggak keluar. Jadi makanya kalau Sayyidina Umar mengatakan ketika kita ini mau membangun laula hubbal waton la kharabah su'al waton, su'al balad. Kalau tidak ada cinta pada negara, maka kita akan terus terpuruk dalam keburukan dalam negara. Fa bihubbil waton umiratul buldan. Dengan kita cinta pada negara, maka kita akan membangun terhadap negara itu. Jadi cinta tanah air yang menjadi semboyan kayak Wahab Hasbullah itu, hubbul waton minal iman, itu adalah sebenarnya intisari ya dari ajaran yang diajarkan oleh Jadi Nabi. ada landasan-landasan. Ada landasan agama. Jadi kalau nggak usah cawi-cawi MUI atau orang-orang keagamaan, udahlah zikir. Nggak bisa juga. Orang-orang yang aktif di keagamaan itu ada 3 tipe, atau ulama itu ada 3 tipe. Ada 3 tipe ulama yang semata-mata hanya untuk menjadi agamawan. Itu ada. Seperti Al-Ghazali, itu agamawan. Imam Syafi'i, itu agamawan saja. Imam Malik, itu nggak campur-campur. Tapi ada yang tipe ulama yang itu anti terhadap negara. Anti, artinya tidak mau bercampur dengan negara sama sekali. Bahkan dikasih bayaran pun nggak mau nerima. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Itu apapun yang dibayar dari uang dari negara, dia nggak nerima. Bahkan satu riwayat ketika Al-Ghazali mengatakan ulama su tidak boleh datang pada ulama, dimaknai dengan datang saja. Dianggap sudah itu ulama su. Ulama datang atau dekat dengan penguasa. Penguasa itu adalah ulama su. Padahal maksud dekat itu adalah mencari dalil membenarkan kesalahan ulama. Tapi dekat menasihatin ulama gimana kalau jauh bisa nasihatin? Bagus dong. Lah iya, makanya banyak yang salah mengartikan tentang ulama su, konsepnya Al-Ghazali. Dianggap setiap orang datang pada ulama, datang ke istana menjadi ulama su. Saya pikir enggak. Ulama su itu kalau memang dia datang ke Umarok, menjilat pada Umarok, membenarkan kesalahan Umarok. Tapi kalau orang mamanya berkenaan dengan Umarok, perlu dinasihatin, didatangin. Perlu juga didatangin kan, idhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Itu kan pernah memerintahkan Allah kepada Nabi Musa, kan datang kepada Fir'aun, bukan Fir'aun yang datang kepada Nabi Musa. Nabi Musanya malah diperintah untuk memberi nasihat kepada Fir'aun. Oh. Jadi sebenarnya kata-kata datang itu kalau kita memaknain, kita dimaknain lagi dari Al-Ghazali, ketika orang datang untuk menjilat negara. Tapi kalau untuk menasihati negara ya nggak apa-apa. Ada tipe orang yang model anti negara. Tapi tipe yang ketiga adalah tipe seperti Al-Mawardi yang punya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dia orang di dalam. Tapi dia orang pertama kali yang membolehkan memakzulkan sultan.
Coba. Di dalam tuh maksudnya bagian dari negara, dia penasehat. Oh, kayak dalam sistem pemerintahan. kenegaraan. Ya, bisa kalau konteks sekarang mungkin bisa Mahkamah Agung ya kan. One Team Press One dulu Team ya. Press gitu kan. Iya. Bisa juga jadi Menko Polhukam atau Iya, Menko PMK Iya. atau menjadi Menteri Hukum atau Menteri Agama di dalam dia. Tetapi dia tetap mensuarakan kebenaran-kebenaran, memperbaiki dari dalam. Jadi ulama itu tipenya ada tipe yang modelnya ngantem terus pada negara, nggak mau ngambil anggap kejahatan apapun dari negara. Ada memang. Ada yang orang terlalu apapun dibenarkan dari negara. Ini tipe ulama su yang kayak gini. Apapun dari negara cari dalilnya membenarkan. Tapi menurut saya untuk konteks sekarang, ya tipe yang ketiga. Kalau yang bisa masuk di dalam ya silahkan, kalau bisa memperbaiki. Tapi kalau nggak mampu di dalam ya jangan masuk, dari luar aja kita tukang memberi nasihat. Nah, di MUI ada ketiganya atau ada beberapa yang dominan dari tiga itu? Yang dominan saya pikir kalau di MUI yang nomor 3 itu. Apa yang bisa kita lakukan pada negara. Jadi seperti Al-Mukarram, Kiai Ma'ruf umpamanya. Dia boleh dulu aktif di politik. Iya. Ya, dulu pernah jadi Pantim juga. Nah, sebelum juga pernah anggota dewan. Nah, kemudian juga pernah jadi pendiri partai. Ya, sekarang jadi wapres. Jadi yang melihat bagaimana masuk ke dalam itu mampu mengakselerasi dan mampu memberikan kontribusi dari keagamaan. Ya, memang ini rawan kalau nggak kuat mentalnya, nggak kuat karakternya, hanyut. Ya kan cobaannya banyak, tawarannya juga banyak. Jadi kabarnya orang, kalau saya nggak korupsi, memang nggak ada yang mau dikorupsi. Jadi bukan karena tahan mental saya, memang nggak ada godaannya. Tapi banyak orang yang menjadi menteri, orang yang jadi ketua lembaga, jadi pejabat, tidak korupsi. Dia udah tahan, kenapa? Kesempatan ada, tapi dia mampu menahan diri. Kalau saya memang nggak ada kesempatan. Oleh karena itu tidak semua orang bisa masuk pada ranah politik. Maka saya ingin sampaikan, politik itu bukan kejahatan. Tapi banyak orang berbuat jahat atas nama politik, iya. Tapi berpolitik itu bukan kejahatan. Bahkan itu kebutuhan. Tapi seperti apa politiknya menurut pandangan ulama merepresentasikan Islam ini, Pak Kiai? Ya kan kalau di dalam konteksnya Al-Mawardi disebutkan itu al-imamatu mawdu'atun li khilafatid nubuwah fi harasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan ini politik kan, kekuasaan. Kalau kita pilih itu untuk dua kepentingan. Satu, li hirasatid din, menjaga stabilitas keagamaan. Yang kedua adalah siyasatud dunya. Jadi menjaga stabilitas sosial. Makanya konteksnya di mana kita berpolitik, bisa nggak kita melindungi agama-agama? Islam boleh berdakwah, tapi jangan sampai menyenggol, ya, melukai, mencederai pada agama lain. Begitu juga agama lain ke kita, kan gitu. Makanya kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya ad-din wa daulatu tau'amatan, fad-dinu aslun wal daulatu harisun, famala asralahu famahdumun wa mala harisalahu fadhaiun. Jadi agama dan negara itu bagaikan dua pilar, dua sisi mata uang. Sementara agama ini sebagai pondasi, membangun peradaban nggak mungkin tanpa agama. Begitu juga kalau agama tanpa negara, negara ini sebagai yang jaga, maka akan hilang. Kalau kita bicara wala tamshi fil ardi marha, jangan ugal-ugalan di jalanan. Ini kan butuh lalu lintas, butuh polisi, butuh lampu merah. Gitu. Kalau tidak, ya kacau, mereka nyerobot semua. Tapi di situ perlu negara. Itu butuh negara. Perlu politik. Itu politik. Pemerintah. Bagaimanapun kan yang menentukan politik semua. Makanya disebut al-insan al-mar'u ala dini mulukihim itu. Jadi semua ini kita tergantung pada agama penguasanya itu. Kebijakan-kebijakan akan mengubah. Akan ada perubahan. Jadi politik itu bukan kejahatan. Meskipun kita sering menemukan cara-cara politik dengan cara jahat, maka disitulah ranah berjuang yang diperlukan itu. Kekuatan untuk mengubah gitu. Bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Gitu. Jadi kalau kita cuman ya zikir kan nggak terlalu banyak tantangannya. Baca Quran nggak terlalu banyak tantangannya. Tapi ketika menjadi pemangku kebijakan, nah, apakah itu jadi pejabat, apa sebagai politisi, ya, pemangku negara, itu tantangannya banyak. Dia butuh karakter yang kuat. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari saat meminta pada Nabi-Nabi, kita kenal lama kok belum dikasih apa-apa, katanya. bahasa gampangnya gitu. Kata Abi Dzar Al-Ghifari. Kan sudah jadi tim sukses. Sudah tim sukses, kok saya belum dapat apa-apa ini kan. Ini kok belum sukses saya kan gitu. Lalu apa kata Nabi?
innaka dha'if, Abi Dzar, kamu ini lemah. Nggak enakan kira-kira begitu. Tidak cocok. Iya, nggak susah Anda tuh membentak orang. Nah, kan gitu. Nggak bisa tegas. Nggak bisa tegas, lembut gitu. Nanti kalau Anda nanti jadi pemimpin tuh nyesel sendiri gitu kata Nabi itu. Nah, nadama nanti akan menjadi penyesalan. Jadi sebenarnya kalau kita memangnya berkenaan dengan duduk pada posisi tertentu, ya Abi Dzar, saya teman lama kok belum dikasih, kata Nabi, udah di sini saja, jadi kiai saja, jadi pembimbing umat saja, ya di sini tempatnya yang pas. Tapi satu saat ada panggilan, memangnya ada kecocokan, ya monggo, gitu, yang siap untuk ya bertarung di sini. Jadi ada, sama sekali tidak tabu dan tidak haram berpolitik itu bagi kalau kita yang punya kemampuan harus melaksanakan politik. Artinya seorang kiai, seorang tokoh agama perlu mencetak sebagian dari muridnya itu yang memang berpolitik, menjadi birokrat. Karena politik penentukannya, tapi yang melaksanakan para birokrasi. Kita harus siapkan itu. Perlu juga pengusaha yang untuk mengembangkan kesejahteraannya. Tapi jangan lupa ada kiainya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi berangkat perang Tabuk dulu Nabi kata Allah, jangan semuanya pergi. Harus ada ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Ada kelompok yang belajar agama. Harus ada. Saya dulu beri kelakar, kiai ini punya anak jangan sekolah umum semua, jangan IPA, teknik, ada yang jadi kiai. Jadi kalau ada 3 minimal 1 kiai. Kalau 2 ya 1 gitu. Lah ini kalau terlanjur kiai sudah semuanya di umum, umum semua, nggak ada yang agama. Sementara istri saya sudah berhenti hamil, ya udah bikin pabrik baru aja. Karena belum ada anak yang menekuni agama. Jadi jangan sampai keluar semua. Kan ada sebagian teman-teman yang alumni pesantren ketika ke kota jadi aktivis, euforia, nggak membawa dari ilmu keagamaannya, jadi malah kemana-mana gitu. Ya boleh lah, tapi jangan semuanya begitu. Harus ada kelompok yang tafaqquh fid-din. Dan keuntukannya adalah liyunziru qaumahum, ada nilai yang dia harus sebarkan saat membangun. Ya, saat kemenangan itu kita punya dasar dan landasan nilai yang itu dilakukan oleh sebagian kelompok kita yang melakukan telaah terhadap ajaran-ajaran agama. Makanya udah di kita kan ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila kita. Kan itu dasarnya, artinya ada landasan kita membangun ini berdasarkan keyakinan dan keagamaan yang menjadi common sense kita, yang menjadi rasa kita untuk kita bersama-sama membangun bangsa. Jadi nggak bisa agama terus tanpa bangsa, itu pincang. Maka dulu Ki Hasan Syamsul Arifin ketika ditanya, kenapa kita perlu perang? Membela tanah air. Loh, kok bela tanah air? Ya katanya. Iya, karena air buat wudhu, tanahnya buat tempat sujud. Jadi kita membela agama. Nah, itu kan sudah dasarnya ketika membela kemerdekaan ini adalah dasarnya keagamaan. Makanya kalau MUI nggak bicara kebangsaan, wah ini jas merah katanya, lupa jasa dan sejarah. Sebegitu pentingnya apa yang disampaikan tadi. Tapi masih ada yang bubarkan saja MUI, udah nggak relevan. Dan juga banyak kiai-kiai ulama yang followernya jutaan tapi tidak masuk MUI. Apa ini menjadi satu masalah legitimasi atau tidak dengan kondisi begini? Pertama gini, kalau orang yang bubarkan MUI sedang tidak memihak pada kepentingan dia. Ketika masuk pada kepentingan dia, memihak. Makanya contoh, ketika COVID kemarin, bisa nggak masyarakat pada saat pandemi itu menerima untuk tidak nyolatin, tidak sholat Jumat, kalau ada yang meninggal jenazah tidak disolatin langsung dikubur, kalau tidak sholat Jumat, apakah bisa umat itu rela kalau tidak ada fatwanya MUI? Saya tidak yakin, saya tidak mesok-sokan. Itulah kontribusi yang kita lakukan, dan pada saat itu semua minta MUI. Hidupkan MUI, kita dukung MUI. Maksudnya apa? Kebijakan negara? Kebijakan negara, umat jadi stabil. Ketika MUI itu dianggap memenuhi harapannya, apakah itu pemerintah, apakah masyarakat, orang mau tahu, wah MUI dibesarkan. Tapi ketika melakukan kritik itu saja sebenarnya, dan orang yang nggak ngerti MUI aja bubarin. Saya pikir nggak usah bubarin, repot-repot, ya begitu. Ngapain dibubarin? Nanti bubar sendiri. Gitu. Iya, kasus pandemi itu
sesuatu yang sangat mencekam ya Kiai. Mencegah. Dan Kita pun juga gitu saat itu. Ya, sebenarnya semua terancam ya. Terancam Kang Mencegah. Fuad. Makanya ketika itu Menteri Kesehatan, saya yang udah kayak Holil aja di tes pertama di vaksin. Siapa yang mau divaksin? Takut nggak Kiai? Ya Takut juga. agak gemetar saya. Ketepatnya saat itu benar nih ceritanya. Iya. Jadi yang mau divaksin pertama harusnya tuh sekjen. Iya. Kemudian ada teman yang lainnya itu diperiksa tensi darahnya Iya. semua. Saya datang. Iya. Lalu teman-teman bilang, udah kalau gitu Pak Holil aja pertama kali Iya, katanya. mungkin karena yang tidak pernah takut mati itu. Nah, itu saya tanpa diperiksa langsung divaksin. Tanpa diperiksa berkenaan dengan penyakit saya, tensi saya, suhunya berapa. Pokoknya langsung disuntik. Langsung dicolok. Baru saya tuh periksa, diomelin sama dokternya saya. Salah. Bapak gimana kok langsung disuntik tanpa diperiksa dulu katanya. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Bagaimana? Ya diserahin sama Allah aja bilang gitu. Artinya pada saat itu kita membantu negara, membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Bagaimana kan banyak yang belum percaya vaksin, bahkan nggak percaya sama. Suasananya tegang, gamang, umat kehilangan percaya atau tidak. Tapi MUI hadir. Hadir. Bahkan kita dianggap nggak takut COVID kan, kita memberikan penjelasan di tempat yang biasa penjelasan tentang COVID itu. Nggak ada orang di jalanan, kita keluar. Ya bismillah saja. Kalau saat itu mungkin orang dianggap sampai keluarga saya, kenapa kamu keluar? Nanti kalau kena COVID gimana? Bismillah aja gitu. Kita menjelaskan karena diundang oleh kementerian, diundang oleh Satgas. Saya masuk pada saat itu jadi sekretaris Satgasnya. Ya harus keluar kemana-mana. Saat itu saya ingin menyampaikan, ada nggak orang yang bersuara bubarkan MUI? Nggak ada. Makanya itu kan. Nggak ada. Tapi ketika melakukan kritik, apa itu bubarin. Ya, saya nganggapnya adalah dinamika saja. Dinamika. Kedua, kenapa ada orang katanya hebat nggak masuk MUI, kadang-kadang nggak mau. Kenapa? Dia asyik dengan pesantrennya, asyik dengan umatnya. Di MUI kan ada rapatnya, ada organisasinya, ketentuan administrasinya. Itu para kiai yang tadi tipe pertama itu udah nggak mau sibuk-sibuk. Udahlah yang penting saya ngajar ke umat, saya membina umat, organisasi serahin kepada yang lain. Ada yang begitu. Jadi bukan berarti mereka tuh bukan anti MUI. Yang saya rasakan ketika saya turun ke daerah, malah mereka itu senang merasa ada yang mewakili, yang muda-muda yang mewakili lah. Kita juga dapat nasihat dari yang tua. Jadi sebenarnya bukan karena tidak diterima, tidak. Itu ada perwakilan dari organisasi. Ini saya percaya ini, karena saya sering lihat Pak Kiai Holil ini satu-satunya yang gaul banget tuh. Semua model-model itu tadi, mau yang keras, setengah keras, yang keras banget bisa ketemu ya. Ya, kita ini biasa melunakkan apa tuh Pak Kiai? Melunakkan yang keras dan mengeraskan yang lunak. Itu. Dan ya kita husnudzon aja, orang semua pasti ingin kebaikan. Kalau saya salah, ya saya jujur aja, saya minta maaf. Kalau saya benar, ya ini yang saya yakini. Mari kita bersama-sama mikirin bareng. Dan ya kita hormat, meskipun saya punya ketua MUI, kemudian dengan orang yang diranting yang lebih tua, kita cium tangan gitu. Jadi tidak berarti struktural itu membatasi, ini hanya lokasi, tempat, posisi di mana kita berkiprah. Yang menjadi kepentingan kita bersama adalah gimana memperjuangkan kebenaran. Kalau kita dari Islam, bagaimana Islam yang benar itu memberikan kontribusi kebaikan. Bukan mematikan yang lain, tidak. Tapi memberikan kontribusi kebaikan dan bisa membangun bersama. Jadi nggak ada sekat berkenaan dengan non-muslim, punya sekat beda organisasi. Jadi kita nyaman-nyaman saja gitu. Dan kalau mau jujur, mau melakukan otokritik sendiri. Ya, kadang-kadang kita akan terpaksa melakukan sesuatu bukan karena kita ingin. Atau mungkin karena tidak tahu. Ya kita sampaikan saja. Kondisi ini kan tidak kayak jalan tol aja masih kadang-kadang macet, belok macet. Apalagi kita hidup kan kadang-kadang, wah ini nggak mungkin ditabrak ini, udah belok kiri dikit, belok kanan dikit. Nah itu kalau udah di lapangan paham lah. Kalau orang yang biasa berjuang di lapangan, aktif di lapangan itu pasti ngerti lah. Kalau ada yang juga mengkritik ini MUI ini punya nggak daya kritik terhadap pemerintah atau kebijakan pemerintah saat ini? Kalau pasca reformasi itu malah MUI dianggap terlalu kritis. Misalnya apa Kiai? Saya mencontohkan. Kalau di zaman mulai dulu Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Itu MUI bersuara keras. Kan gitu. Kalau yang terbaru umpamanya PP berkenaan dengan penjualan minuman keras. Itu. Di tempat tertentu kita kan tetap tidak setuju. Akhirnya PP dicabut kan.
Padahal orang bilang, itu kan udah ada Kiai Ma'ruf wakil presiden. Ya wakil presiden, ya MUI punya suara. Akhirnya dicabut ya. Beberapa hal berkenaan dengan kebijakan soal jilbab, ya yang dulu di Padang itu. Ya kita akan berikan pendapat. Saya pikir banyak mengkritisi berkenaan soal halal. Yang memang wilayahnya ke MUI-an. Bahkan MUI itu ketika Pak Mahfud ini kontribusinya pada pemerintah diantaranya ketika undang-undang otonomi daerah itu MUI minta agama jangan diotonomkan. Itu MUI. Itu sudah mau disahkan tapi ditambahkan tentang agama tidak boleh diotonomkan karena akan memicu di situ ya mungkin konflik di antara kita. Karena di satu tempat tidak sesuai dengan kebijakan yang di pusat atau nanti di lokal itu tak terkontrol pola keagamaannya. Oleh karena itu tidak boleh diotonomkan. Akan memicu dengan kelompok yang lain sehingga agama menjadi lokal, menjadi sektoral. Nah, padahal agama itu adalah universal. Itu kontribusinya dari MUI. Luar biasa. Lain undang-undang yang lain memangnya yang sekarang nikah beda agama. Itu kita lakukan. Saya melakukan itu mulai dari debat di TV, debat di forum, sampai saya ke Mahkamah Konstitusi. Sama yang nggak setuju, ada yang bilang nih Kiai Khalil ini mungkin sesat atau kafir atau tidak berpihak, gimana? Iya, saya sesat di jalan yang benar. Ada yang orang benar di jalan yang sesat. Ya gimana gini kan? Kita tidak berarti anti pluralitas. Saya pikir ya di ajaran kami itu ya tidak sah. Yang udah pasti adalah ketika perempuannya itu adalah Muslim, laki-lakinya non Muslim. Itu di ajaran kami. Nah, kemudian kalau laki-lakinya Muslim, lakinya non Muslim, itu ahli kitab bukan non Muslim seluruhnya. Itu memang khilafiyah. Tapi pendapatnya NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Majelis Ulama Indonesia mengatakan nggak sah. Kenapa? Karena menjaga originalitasnya dan bagaimana kita juga keharmonisannya, banyak pendapat dan seterusnya mengatakan bahwa pokoknya Muslim non-Muslim itu pernikahan tidak sah. Kita akan menyampaikan keyakinan, dan itu harus perlu diwadahin oleh negara. Sehingga kita maju pada negara, kita kan nggak berontak-berontak. Yang namanya negara demokrasi adalah negara yang bisa menjamin kita berpendapat. Dan kami berpendapat sesuai dengan kerangka hukum kita. Serapan hukum Islam, hukum nasional itu diantara hukum Islam, hukum adat, dan sisa hukum Belanda. Nah, kalau saya menyampaikan kan ada jalurnya. Dan itu sah-sah saja kalau memang nanti tidak diterima, ya diperdebatan. Kita juga tidak ngamuk-ngamuk kok. Nah, makanya kalau saya umpamanya tidak boleh berpendapat, saya nggak pernah melarang orang yang setuju nikah beda agama. Tapi ayo kita adu argumentasinya, ayo adu dukungannya. Kan ada dua. Ada kemenangan argumentasi, itu wilayah mujadalah perdebatan. Tapi ketika wilayah gimana kita dalam politik, ya pasti mana yang lebih banyak. Jadi bukan mana yang lebih benar, tapi mana yang lebih banyak pengikutnya. Nah, kita kan diuji. Nah, sebagai warga dan mensuarakan dari suaranya keyakinan kita umat Islam kan perlu disampaikan. Dalam kerangka kami Muslim itu ada tanggung jawab bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Fis, Khalil, kamu itu ketua MUI, keputusannya begini, kamu kok gak bersuara? Nah, tapi kalau udah suara tapi sampai di sini kemampuan kami, Allah akan memberikan ya ampunannya. Karena kita tidak bisa diperintah di luar kemampuan kita. Jadi kita sebenarnya bukan hanya persoalan kerangka hukum di nasional, tapi ada keyakinan yang mendorong untuk menyampaikan. Dan kami dipesani dalam agama kami, jangan melakukan destruktif, tetap dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita dengan mujadalah debat. Kita nggak pernah marah-marah debat, ya sudah, orang mau argumentasi, kita balas argumentasinya. Jadi kalau soal dia yakin atau tidak yakin tuh, atau dia dapat hidayah atau tidak hidayah, kan hak Allah bukan hak kita. Gitu. Ya kalau nanti Khalil ini orangnya kanan, ya karena mungkin dia lagi di kiri. Kalau ada orang yang kata orang wah Khalil ini kiri, mungkin dia sedang ada di kanan. Kalau yang di tengah insya Allah enggak. Kalau tidak kiri, tidak kanan, Kiai. Ada rumor atau mungkin juga celotehan di media sosial. Ini Kiai Khalil atau MUI ini fatwanya, pandangannya itu by order. Ada pesanan nih gitu loh. Iya. Emang seberapa mahal atau murahnya itu fatwa itu? Memang fatwa nggak bisa keluar kalau tanpa order. Maksudnya apa, Kiai? Kan adanya fatwa ada mustafti. Adanya fatwa karena yang minta fatwa. Tapi yang dimaksud by order ini adalah satu upaya-upaya mempengaruhi fatwa MUI dengan kepentingan pihak lain gitu.
Gini, kalau berkenaan dengan itu, di MUI itu saking menjaga otentisitas tentang ilmu ini, pimpinan harian pun tidak boleh mengintervensi kepada komisi internal, apalagi luar. Oh. Dia memang harus dibahas oleh kiai, dibahas oleh ahlinya. Nggak semua orang yang kiai itu ahli fatwa. Dia ada kualifikasinya. Saya dulu sekretaris di situ. Dia ada kualifikasinya. Memang dia rujukannya, ya ada waroknya. Meskipun secara pendapat untuk tasawurul masalah, untuk memahami gambaran itu kita perlu dari luar. Tapi di sini tidak ada. Jadi kalau memang keputusannya A mungkin menguntungkan kepada yang A, dianggap yang B yang dirugikan, wah ini berordernya A gitu. Jadi sebenarnya prasangka. Sampai sekarang saya belum melihat. Mudah-mudahan tidak. Yang saya lihat itu adalah karena order seseorang. Tapi kalau namanya kayak fatwanya halal yang kita keluarkan, itu kan memang berdasarkan tim audit. Kalau sekarang ada tim orang yang mengaudit, kalau memang di audit ada kebohongan, dia yang dosa. Tapi kita ada instrumen ngecek, kan ada laboratorium, masa dari mesin itu bohong gitu. Kalau berkenaan dengan hal, tapi kalau dengan wacana besar tidak. Itu yang dipikirkan oleh MUI ketika mengeluarkan fatwa. Fatwa apa tentang cinta NKRI? Fatwa-fatwa ini dikeluarkan oleh kita, umpamanya bahkan fatwa berkenaan dengan apa? Nikah siri umpamanya yang kita keluarkan fatwanya. Itu kan ambigu. Satu sisi ketika cukup syarat sah, tapi di sisi lain kita memang harus mendukung negara, pemerintah, agar tidak ada orang yang menikah tanpa tercatatkan, tanpa teradministrasikan, karena nanti merusak. Kita mengatakan sah tapi haram. Karena kita mengatakan tidak sah cukup syarat, kan tidak ada rukun akad itu harus disahkan negara. Tidak ada. Tidak ada. Itu adalah ijtihad, karena menimbulkan sesuatu, maka dia akan mamanya tidak sah, nggak ada. Tapi karena menimbulkan mafsadah, maka ada haram. Tapi akadnya sah. Dengan undang-undang positif, undang-undang perkawinan atau pengadilan agama, apakah bukan juga menetapkan bahwa harus mendapatkan legitimasi dan pengesahan negara gitu Pak Kiai? Itu untuk mendapat pengakuan negara. Tapi agama sah kan tidak perlu pengakuan negara. Iya. Nah itu makanya kita ambil tengah. Tapi kita anjurkan jangan pernah melakukan nikah siri. Nah, kita sampaikan, tapi kita harus jujur. Hukumnya itu sah gitu. Meskipun ada yang ijtihad karena ini ada mafsadah, maka kita harus tidak sahkan untuk melakukan preventif. Boleh lah, namanya hukum Islam kan boleh beda pendapat. Asalkan beda pendapat bukan karena beda pendapatan. Yang tidak boleh, kata Kiai Hasyim Asy'ari, ilham yakun an hawa. Asal bukan karena hawa nafsu. Saya terjemahin, jangan sampai kita beda pendapat karena beda pendapatan. Baik. Ini dalam perkembangannya MUI kelihatan semakin berpengaruh. Bahkan Ketua Umum MUI terpanggil atau dipanggil menjadi calon wakil presiden dan memenangkan kontestasi. Mungkin menjelang pemilu 2024 ini mungkin saja ada unsur kiai sebagai pemeran atau pendukung atau bagaimana sikap MUI saat ini? Apakah akan mencoba mengulang lagi, menskenariokan, mengkonsolidasikan umat, ulama, atau seperti apa dalam konteks lembaga yang berpengaruh dan punya standing position ini, Pak Kiai? Jadi MUI sama sekali tidak masuk dalam politik praktis. Tidak masuk pada politik elektoral. Masuknya pada politik keadaban dan asyasal ulia lah ya. Politik yang kemanusiaan, keadaban, bukan soal kekuasaan pemilihan. Meskipun memang kadang-kadang realisasi melalui kekuasaan, tapi tidak untuk dipilih. Oleh karena itu orang yang berpolitik di MUI, Hatta Kiai Ma'ruf Amin, itu tidak atas nama MUI. Maka ketika beliau itu menjadi memisahkannya? Ya dia sebagai individu. Hak politik individu tidak boleh membawa lembaga. Maka itu tidak pernah kampanye bawa struktur MUI. Kiai Ma'ruf Amin selama kampanye. Nah, begitu juga ketika mamanya kita secara kelembagaan juga tidak boleh melakukan dukung-mendukung. Kita juga ada kajian politiknya di MUI untuk memberikan suplai. Tapi cara kita untuk merespon. Ketika kita tidak tahu mana yang salah, idza lam ya'rifil khata' yanzaliku fil khata'. Kalau kita nggak tahu mana yang salah, kita akan kepleset pada kesalahan. Jadi MUI bagaimanapun pasti merespon politik, tetapi tidak menjadi praktek atau tidak jadi pelaku politik. Sehingga kita tetap membayangi mereka atau melandasi mereka dengan nilai-nilai. Tidak untuk siapa yang dipilih terserah. Makanya kami memaksakan jangan pernah ngundang ustadz
atau kiai yang sering kampanye ke masjid di masa musim kampanye Apalagi ini. sambil khutbah. Sambil khutbah itu apalagi. Itu kita sampaikan, kita melarang. Itu guidance moral. Guidance moral. Karena Politik apa? dari Nanti MUI. orang yang milih A atau nomor 1, yang nomor 2 nggak mau Iya. Jumatan atau nggak mau ngaji gitu loh. Iya. Tapi bicara politik wajib. Bapak-bapak sekalian, kita membangun bangsa ini butuh orang baik. Iya. Pilihlah track record-nya yang baik, yang menurut Anda itu baik. Anda milih itu bukan hanya persoalan Anda nyoblos, tapi ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi nyoblosnya Ada itu karena edukasi. serangan fajar. Kan gitu. Itu kan Anda akan nanti tidak mendapat syafaat, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Tapi kan tidak nyebut orang, itu wajib menyampaikan itu. Nilai-nilai itu disampaikan kepada Nah, ini beda-beda masyarakat. tipis membedakan antara apa amar ma'ruf atau nahi munkar dalam politik. Jadi arahan MUI atau sarannya bagaimana untuk menjaga persatuan dan politik tetap beradab tadi? Ya, pertama kita memang tidak berdiri di salah satu calon. Iya. Kita ini berdiri di semua calon, semua yang jadi calon pasti orang-orang baik. Orang yang sampai menjadi calon itu ada track record lah yang dibangun. Iya. Soal mana yang lebih bagus, mana yang tidak, itu persepsi dan bisa juga dari track record nyata berdasarkan data. Bisa juga karena persepsi bukan karena data. Kita serahkan pada mereka. Ini orang baik. Nah, kita hanya ingin menyampaikan guidance-nya. Kita ini masih di dalam satu rumpun kebangsaan. Kita bukan dalam keadaan perang. Tidak ada bunuh-bunuhan. Tapi mencari orang yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Jadi silahkan Anda yang mana menurut Anda paling Anda yakini dari kampanyenya, dari track record-nya, dari orangnya, profilnya. Jadi kita menggait dan tidak ke kanan kiri. Meskipun pada saatnya kita pasti milih di bilik pemilihan. Tapi kepada umat kita menyampaikan tentang pentingnya kita ini memilih berdasarkan nilai yang kita punya, bukan karena bayaran, kemudian ada capaian harapan yang kita gantungkan pada pemimpin yang akan kita pilih. Jadi kita mendidik masyarakat itu untuk politik ini dijadikan sarana untuk perubahan yang lebih baik, umpamanya untuk menggantungkan harapan yang lebih Siapapun. Siapapun Yang maju, siapapun yang menang. Siapapun yang maju, siapapun yang menang, dan kita menyampaikan jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada penistaan. Iya. Jadi itu kita kan guidance-nya di situ. Selama dia bermain fair, ya, kemudian dia taati aturan, siapa yang menang, itulah pimpinan kita. Nggak boleh kita membangkang terhadap pemimpin yang sudah terpilih itu. Yang sudah terpilih, yang sudah menjabat. Gimana kalau menjawab MUI sudah berkontribusi pimpinan terbaiknya menjadi wakil presiden? Kemudian digoreng-goreng ada mengatakan ini apa keberpihakan pemerintah sekarang? Di mana Wapres? Di mana MUI? Ulama dikriminalisasi, Habib dipenjara. Gimana Pak Kiai merespon ini? Ya itu kan personal. Iya. Ya personal lah. Kiai yang dipenjara kiai siapa saja gitu. Itu kan dalam bentuk aktivitas. Kalau pidana aktivitas pidana. Bukan karena kiainya. Bukan karena Atau kiainya. Habibnya. Nggak ada. Kalau nggak bisa Habib semua bisa dimasukin penjara kan gitu. Kiai-kiai yang lain aman-aman aja kan. Itu kan sebenarnya gesekan politik kepentingan saja. Kemudian melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Soal benar dan tidak ada proses pengadilan. Ada yang menerima pengadilan sebagai sebuah proses untuk mencari keadilan. Ada yang menganggapnya pengadilan ini hanya sarana untuk mendolimi seorang. Itu ya persepsinya masing-masing dengan datanya masing-masing. Tapi kalau kriminalisasi, saya pikir nggak ada kriminalisasi. Yang ada adalah gesekan antar persaingan di dalam kekuasaan itu. Apakah kekuasaan itu sampai menjadi kekuasaan praktis, atau memang dia mengimbangi terhadap kritik-kritik kekuasaan itu dengan cara yang dianggap melanggar terhadap hukum. Yang nggak melanggar hukum, saya pikir ngeritik aman-aman aja. Kan gitu kan. Apalagi umpamanya wakil presiden juga kiai, kalau andaikan anti kiai kan pasti dikriminalkan, nggak mungkin jadi wapres. Jadi kalau saya ngelihatnya, ini sebenarnya gesekan antar kepentingan politik yang sama-sama aktif di politik praktis maupun politik keumatan. Karena ada politik praktis itu ada untuk kekuasaan, tapi politik keumatan adalah hegemoni, menyebarkan pengaruh, atau mungkin nanti untuk menghantam pemerintah dan seterusnya. Jadi sebenarnya gesekan-gesekan aja pada kepentingan aktivitas politik elektoral atau politik keumatan itu. Iya, ini Pak Kiai menjelang ke sini mungkin ada harapan khusus terhadap calon pemimpin yang seperti apa sebenarnya ingin diamanahkan dari MUI mewakili umat ya. Tentu juga umat lintas agama terhadap Indonesia ke depan melalui transisi atau demokrasi ke depan ini. Pertama, kita sudah punya aturan. Pastikan aturan itu berpihak pada keadilan.
aturannya dulu, biar tidak menimbulkan kontroversi atau pembangkangan dari masyarakat. Sejak mau bikin aturan tuh pastikan aturan tuh adil. Yang kedua, umatnya harus mentaati, regulatornya juga harus mentaati aturan. Harapan kami di situ. Kalau ini sudah bisa dipenuhi, maka kompetitor-kompetitor, ya calon-calon, semuanya itu mentaati aturan. Siapa yang melanggar, tidak boleh kita ada pilih kasih. Itu harus ditegakkan hukum. Karena hukum prosedural itu penting pada saat kompetisi itu dilaksanakan. Kalau sudah aturannya adil bisa diterima oleh kita, ya siapa yang melanggar harus kita tegakkan. Oleh karena itu baru kita bicara bagaimana kita menyeleksi dari calon itu, baik legislatif, eksekutifnya, banyak presiden, mana yang paling tepat. Silahkan dinilai. Nanti bisa dilihat track record-nya pada saat kampanye atau sebelumnya siapa yang paling banyak melanggar. Kemudian siapa yang visinya lebih bagus, mana yang lebih meyakinkan. Kalau visi mungkin bisa dibuatin visi misinya, tapi meyakinkan akan melaksanakan visi-visi itu di mana. Gimana meyakinkan? Track record-nya, cara bicaranya, intelektualnya, kan juga itu menjadi penilaian kita. Itu diserahkan pada masyarakat. Siapa nanti yang terpilih, kami berharap semua jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak atau merugikan terhadap bangsa ini. Bikin kerusuhan dan seterusnya. Tidak perlu itu. Kalau memang kalah sekarang, tanding lagi periode depan. Kalau masih panjang umur kan itu. Iya. Kalau kemarin ada track record Kiai Ma'ruf mendampingi Pak Jokowi sukses. Ini kalau ada diminta lagi nih calon ke MUI, kira-kira siap nggak nih? MUI nggak pernah siap. Nah, MUI nggak pernah diminta. Kiai Ma'ruf itu diminta pribadinya. Pribadi. Kalau pribadi Kiai Khalil diminta juga? Ya, belum ada yang minta. Ya. Baik Kiai, terima kasih atas kesempatannya, sharing, pencerahan, dan banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa, dan para pemimpin. Hari ini dari Kiai Khalil, dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Matur nuwun Kiai. Sami-sami. Semoga Kang sehat Fuad selalu. Amin. Dan terus nggak pernah lelah itu jagain bangsa dan negara lewat MUI, jagain agama semua. Insya Allah, kan saya dulu kadernya Kang Fuad. Jadi yang memapaba kan Kang Fuad. Baik, sahabat, saudaraku, sis and bro, hidup ini penuh misteri. Setiap orang berlomba meraih mimpi, mengejar prestasi, bahkan berebut ambisi. Mengklaim semua punya solusi, terkadang hanya halusinasi. Nyatanya selalu ada rahasia ilahi. Saya Munawar Fuad, IMF Channel mengajak terbang menembus cahaya di balik gulita. Memilah mana pembenaran, mana kebenaran, mana yang akal sehat, mana akal yang sesat, memilih mana yang soleh, mana yang salah. Bukan untuk menghakimi, apalagi mengadili. Bukan untuk memvonis siapa yang salah, siapa benar. Bukan memilah siapa kawan atau lawan. Selanjutnya terserah Anda. Salam Pancasila, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Kiai. Sama-sama.